ekspresinya, bahasa tubuhnya seperti apa sih, Mas? Kalau kita bicara ekspresinya Saiful Jamil sih, dia terlihat happy ya. Memang ketika di keluar, terus dia naik ke atas mobil, terus dikasih buket bunga gitu, terlihat bahwa dia happy, beneran happy gitu, ketawa lepas. Dan wajar buat dia happy karena dia habis menyelesaikan masa hukumannya dia. Jadi suatu hal yang sekali lagi wajar, selayaknya seperti itu. Namun yang menyambut dia layak-layak pangeran, raja, atau pemenang olimpiade, itu yang buat saya agak bukan nggak pantas ya, berlebihan atau lebay gitu loh. Kenapa lebay? Karena ya poinnya dia keluar itu dari hasil selesai dari masalah sexual assault gitu loh. Pelecehan seksual dia sudah istilahnya penyerangan loh. Secara psikologis pasti berat buat korban, sangat berat. Kenapa? Karena ini orang yang melakukan walaupun sudah dihukum tidak akan pernah bisa mengkompensasi apa yang dirasakan korban. Banyak gini nih, bukan kasus ini aja ya, tapi banyak sekali korban yang ketika mereka bertahun-tahun setelahnya, mereka tetap merasakan ketakutan, ada yang merasakan ketidaknyamanan, ada yang jadi kemudian adiksi atau kecanduan atau satu substansi atau hal tertentu gitu. Itu efeknya lama, jangka panjang, nggak berhenti bahkan ketika pelakunya sudah keluar. Jadi buat saya ini momen yang sangat luar biasa buat korban dalam artian negatif. Jadi kalau saya sepakat bahwa media tidak sepantasnya menayangkan dia lagi gitu loh. Ini harus dibatasin supaya jadi pembelajaran buat yang lain bahwa nggak ada cerita sampai kamu melakukan kesalahan yang sama fatal seperti ini, hukumannya adalah hukuman sosial dan hukuman negara gitu. Oke, Mas, ini sempat 20-30 menit yang lalu Saiful Jamil sempat buat IG story lah ya, di TikTok juga sempat bikin. Kalau sedikit dilihat dari ekspresinya, mungkin Mas Kirdi bisa lihat ekspresinya. Ada beban nggak, Mas? Oke. Jadi masalah dia kemudian terlihat happy, dia bikin konten, itu adalah hak dia. Masalah bahwa dia sudah menjalani hukumannya, itu fakta dan itu benar. Tapi apakah kemudian hukumannya itu menjadi sebuah kompensasi yang impas istilahnya, nggak akan pernah impas buat korban. Itu sih kalau pertanyaannya. Dan dia berhak ngomong apa aja, mau ngomong ini, itu, mau ke laut, segala macam, terserah dia, hak dia. Cuman respon orang-orang di sekelilingnya yang menyambut dia bak raja, bak pemenang olimpiade, terus kemudian beberapa stasiun televisi sudah mau membuat acara, buat saya itu respon yang sangat tidak pantas. Apalagi kemudian mengeksploitasi masalah dia di masa lalu. Apalagi dia sampai viktimisasi misalnya. Viktimisasi itu menjadikan dirinya kayak seolah-olah jadi korban. Kayak saya diperlakukan tidak adil, dibuat laporan ini itu, wah itu udah fatal buat saya. Kalau sampai nanti hal itu yang dieksploitasi dan dipublish ke masyarakat. Ingat loh, korban itu nggak enak loh posisinya. Korban itu posisinya sudah memang kondisinya nggak baik loh. Mereka itu sudah bergelut dengan keseharian mereka, udah traumanya mereka, cuma diomongin orang dan sebagainya, dan kemudian harus menghadapi kondisi seperti itu dengan kembalinya yang disambut itu oleh orang sekeliling, bukan oleh Saiful Jamilnya. Saiful Jamilnya itu berhak mau ngapain, mau dia bikin konten TikTok, mau bikin konten IG, mau terjun dari langit, itu terserah. Ini negara bebas gitu, dan dia memang benar tadi sudah menyelesaikan masa hukumannya. Pertanyaan yang paling penting kan bukan itu. Pertanyaan yang paling penting adalah kepantasan dari dia kemudian masuk ke entertain yang kemudian bisa masuk ke punya influence kemampuan untuk mempengaruhi masa bola banyak, dan ini luar biasa dicontohkan bukan cuma oleh Saiful Jamil, orang yang kemudian kena narkoba, orang yang kemudian kena ini itu malah dielu-elukan gitu kemudian. Termasuk pejabat yang kena korupsi dan lain sebagainya, dan mereka masih kemudian
apa ya namanya istilahnya, bisa bergelut kembali di pemerintahan. Oh, itu luar biasa. Entah rakyat kita yang keterlaluan pemaaf, ya, yang sampai melupakan tentang bahwa orang ini masih berbahaya, atau ketidakmampuan kita memilah ke apa namanya mana yang layak, mana yang tidak layak. Dia sudah menjalani dan sekarang banyak penolakan, bahkan ada yang membuat sebuah petisi. Dan dia bilang psikologis dia hancur. Sehancur apa sih, Mas? Psikologis siapa nih? Saiful Jamil. Gini loh, Bang Ipul itu buat saya lebay. Kenapa? Dengan ya, dia berhak sih ngomong bahwa ini hak saya untuk ngomong bahwa dia lebay, dan hak Bang Ipul untuk bilang bahwa saya psikologis dia hancur. Coba deh, yuk ke psikolog, ancur-ancuran sama korbannya dia deh. Kalau mau dibandingin, itu yang saya bilang, bermain jadi korban gitu loh. Dan ini nggak cuma pada Bang Ipul, banyak masyarakat kita juga melakukan hal yang sama. Kalau sudah terdesak padahal dia salah, kemudian seolah-olah dia dizolimi, seolah-olah dia paling sedih sedunia, padahal yang salah dia. Berarti Kalaupun dia sudah menyelesaikan, Sorry, dia sudah menyelesaikan masa tahanannya, iya ya sudah, syukuri bagus dia udah keluar gitu. Tapi selesai udah gitu. Jangan sampai orang-orang sekelilingnya kemudian memanfaatkan, kalau ada stasiun televisi kemudian bikin kontrak untuk kemudian cerita hidupnya dia gitu. Dan gini loh, saya yakin kalau sisi pandangnya Bang Ipulnya bukan sisi jahat. Pasti nanti dia merasa difitnah segala macam. Itu kan jahat buat korbannya gitu loh maksudnya. Jadi nggak stasiun TV yang siapapun pihak yang kemudian mau membuat kontrak seperti itu, pilihannya cuma dua buat saya alternatif kemungkinannya. Satu, sama sekali nggak mengerti bahwa kehancuran psikologis terjadi pada korbannya itu jauh melebihi dari yang bisa kita duga, kecuali kita berada di posisi yang sama. Kedua, ya cuman mikirin cuan, cuman mikirin duit doang, titik. Ini produk kapitalisme. Oke, berarti kalau gitu bisa dibilang ini menjadi traumatik jangka panjang untuk korban, bisa dibilang seperti itu nggak, Mas? Bisa, dan ini banyak jurnal, silakan googling. Itu banyak kok. Kalau para netizen itu kemudian ada yang pro kontra yang bilang, oh kan udah masa lalu segala macam. Buat korbannya belum masa lalu, bos. Nggak semudah itu, Ferguson. Dan itu kalau mau googling, nih sekali lagi netizen ya, kalau mau googling sedikit tentang itu, coba cari tahu deh. Korban kekerasan seksual, itu kalau kita bicara FBI di Amerika, itu menjadi salah satu, bahkan ada unit khusus untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan yang berbau seksual. Karena itu kejam, efeknya hancur di dalam, bukan kelihatan di luar. Kadang-kadang orang bisa ketawa-ketawa, tapi depresif di dalam. Dan banyak orang yang kemudian bunuh diri setelah itu. Ini nggak kecil. Jadi yang pelaku sih ngomong dengan enak, udah masa lalu lah, yuk kita lupakan masa lalu, dari Hongkong masa lalu. Buat dia, iya. Ya sudah, selesai, nggak apa-apa, nggak masalah. Lu lanjutin hidup lu, tapi nggak perlu juga sampai kayak gini gitu loh. Ya kalau mau bikin TikTok, bikin IG, terserah dia gitu. Tapi orang-orang sekelilingnya memberi ruang untuk kemudian dia berekspresi untuk bisa menyerang, tanda petik ya, menyerang korbannya dengan cara lain, itu buat saya tidak pantas sama sekali. Bang Ipul bisa menunjukkan bahwa dia menyesal dengan berkarya dengan cara lain. Karyanya dia harus kemudian dilihat orang, yang kemudian misalnya contohnya dia bikin Instagram, TikTok segala macam, dia berkarya untuk dia bikin sebuah gerakan melindungi korban segala macam dan sebagainya, dan itu kedengeran apakah nasional apakah internasional, baru kemudian kita bisa melihat dengan bukti, bukan dengan kata-kata. Ingat, kalau kita bicarakan apa saya katakan kata-kata. Salah satu masalah dia dari hukum adalah mencoba menyuap majelis hakim. Artinya apa? Berarti orang ini mau menghalalkan segala cara. Pokoknya kelihatan baik. Dan sekarang kalau dia ingin ketemu korban segala macam, buat saya itu bukan pembuktian, itu mau kelihatan baik. Bukan pembuktian sama sekali. Pembuktian itu butuh beberapa waktu, apakah setahun, apakah 2 tahun, untuk membuktikan bahwa dia memang benar orang sudah berubah, benar membantu banyak orang, dan benar misalnya bikin yayasan gitu, ya. Buktiin dengan cara kayak gitu dong. Nggak cuma instan pingin segera berakhir deh gitu. Dan itu Nggak. Buat saya ini bahaya. Oke, dengan dia tadi cara yang positif melindungi korban segala macam, dia membuat sebuah gerakan segala macam, sudah dipastikan itu termaafkan, Mas? Kalau dimaafkan atau tidak kan tergantung sama korbannya.
Sekarang gini deh, ada orang pacaran gitu, terus melakukan sebuah kesalahan, entah laki-lakinya entah perempuan. Si laki-laki atau perempuan ini bisa jadi sudah membayar tanda petik dengan dimarahin atau diambekin selama 2 tahun gitu, terus dia sudah berbuat baik segala macam, tapi maaf apa enggak kan hati. Itu udah urusannya si korban. Tetapi untuk banyak orang, Bang Ipul misalnya memang sepinter, sebaik dan seniat itu untuk membuktikan, maka orang lain akan melihat kesungguhan dia. Wah, dia udah buktiin 5 tahun dia melakukan gerakan tentang anti kekerasan seksual, dan itu banyak kok penggiat-penggiat kekerasan seksual, anti kekerasan seksual seperti itu banyak, ya banyak. Dari ada yayasan yang ini cari aja di Instagram, di Google itu banyak sekali di Indonesia. Ya tinggal menjadi kontributor aja di sana, membuktikan bahwa memang dia sudah menyesal, tapi itu butuh waktu, nggak bisa main instan kayak gini. Yang perlu kemudian memperoleh pembelajaran adalah masyarakat Indonesia untuk melihat ini bukan hal yang ringan. Sekali lagi, kalau di negara-negara maju kekerasan seksual itu levelnya khusus loh, karena bisa menimbulkan efek jangka panjang buat korbannya. Nggak main-main ini. Oke, untuk terakhir Mas, untuk korban sendiri mampu terobati nggak Mas ketika melihat kesungguhan tersebut Mas? Sedikit mampu nggak ya mengobati? Kalau dibilang sedikit mampu mengobati, mungkin berpengaruh. Saya nggak bisa bilang sedikit atau banyaknya, karena kita nggak tahu. Karena ini psikologi manusia. Harus seorang psikolog yang melakukan pendekatan dan melakukan assessment gitu. Tetapi yang jelas, kalau dia sudah berusaha, nggak ada yang nggak mungkin kok, gitu loh. Tapi usahanya ya bukan usaha kata-kata, usaha yang sifatnya seremonial, cuman untuk apa? Untuk naikin rating dia lagi. Oh, come on lah. Emang kita sebodoh itu apa gitu? Oke, saya ingin ketemu korban, terus nangis-nangis, peluk, minta maaf segala macam. Kan itu biar followernya naik lagi. Biar makin banyak orang yang oh dia sudah ini istilahnya berubah. Oh gini. Oh, come on. Itu namanya publicity stunt. Kalau kita bilang istilahnya sebuah aksi publisitas yang punya nilai atau sebuah motif di belakangnya. Motifnya apa? Macam-macam. Ujung-ujungnya kan kemudian ratingnya naik, followernya naik, jadi bisa buat influencer dan sebagainya. Enggak lah. Kita masa sepinter itu untuk bisa ngelihat hal kayak ke arah situ sih. Ya, kalau mau dibilang suuzon ya silakan ngomong suuzon. Coba aja kalau nggak percaya, hitung-hitungan. Yuk di atas kertas. Oke Mas Kirdi, makasih banyak. Thank you banget Mas Kirdi Oke. ya penjelasannya. Sama-sama. Keren, Sama-sama, Mbak. keren. Makasih Mas Kirdi. Oke, thank you. Ya, Ini untuk kapan sih acara kapan? Tayang kapan? ini mau langsung dikerjain nih, mau gue edit. Oh, untuk hari ini tayangnya. Iya, hari ini. Oke. Siap. Thank you Mas Kirdi ya. Thank you ya. Thank you sama-sama. Yuk, bye-bye.